Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwalia Nur Fadilah. Hari ini kita akan membahas mengenai syarat moderasi beragama. Ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mewujudkan moderasi beragama dalam sikap dan perilakunya. Syarat yang pertama yaitu adalah harus mempunyai pengetahuan. Tanpa adanya pengetahuan, kita tidak akan dapat melakukan moderasi. Barangkali pengetahuan tentang moderasi ini yang hilang dari kita. Masing-masing merasa inilah yang paling moderasi, tapi tidak tahu apakah benar-benar moderasi asli ataukah moderasi palsu. Kadangkala perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan dalam istilah saja. Tidak selalu perbedaan itu saling bertentangan. Jadi untuk mengetahui mana yang di tengah perlu pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kita tidak dapat melakukan sebuah moderasi beragama. Pengetahuan di sini dapat dimaknai salah satu dengan ilmu pengetahuan. Selalu perdalam ilmu agama secara benar dan baik dari sanad atau sumber yang jelas. Ujung dari semakin banyak dan luas pengetahuan yang kita miliki adalah semakin toleran kita dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Semangat untuk memiliki pengetahuan ini perlu dilaksanakan oleh setiap orang, karena liberalisme beragama maupun fanatisme dan radikalisme akan terhapus apabila kita memiliki pengetahuan tentang ilmu agama yang baik dan benar. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Syarat yang kedua yaitu mengendalikan emosi. Lakukan moderasi beragama, jangan sampai melampaui batas. Banyak kita temui di sekitar kita orang-orang yang ingin beragama dan beramal dengan sangat kuat. Namun akhirnya justru orang itu melampaui batas, bahkan yang lebih parah sampai mengalami mabuk beragama. Contoh yang paling konkret dan selalu diingat oleh sejarah adalah ketika Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 Masehi. Diketahui bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib tersebut adalah seseorang yang rajin dan baik sholatnya. Sholat malamnya tidak pernah tertinggal, seseorang yang ahli dalam fikih dan hafal Al-Quran. Akan tetapi, karena emosi keagamaannya meluap-meluap, sehingga Abdurrahman bin Muljam mempersalahkan semua orang yang tidak sesuai dengan keyakinan politiknya. Syarat yang ketiga yaitu dengan terus-menerus berhati-hati. Terus-menerus berhati-hati ini seperti ketika dalam memahami, mengamalkan ajaran agama. Jangan merasa paling benar, sedangkan orang lain paling salah. Mungkin kita perlu mengingat kembali bagaimana iblis sampai diusir dari surga karena kesombongannya, karena merasa paling mulia, merasa paling benar, dan merasa paling pintar. Bukankah perbedaan itu sebuah keniscayaan? Maka hormati setiap perbedaan yang terjadi di antara kita. Kehati-hatian di sini juga dalam artian ketika mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil seyogianya memperhatikan berbagai aspek dan pertimbangan dari berbagai pihak, sehingga keputusan akhir yang diambil bersifat adil, berimbang, dan dapat mengayomi setiap pihak tanpa ada satu atau dua orang atau kelompok yang terluka. Pada akhirnya, cara beragama kita tidak hanya menentukan secara pribadi, akan tetapi juga sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan, khususnya moderasi beragama, itu menjadi sangat penting. Moderasi beragama menentukan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Kalau pemahaman keagamaan kita itu sempit, atau hanya satu sisi saja dan tidak moderat, maka pasti akan berkonsekuensi terhadap bagaimana kita ber-Indonesia. Ada korelasi yang positif antara moderasi beragama dengan persatuan suatu bangsa tersebut. Semakin moderat suatu bangsa, maka semakin kuat persatuannya. Demikian juga sebaliknya. Sekian materi tentang syarat moderasi beragama hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.